Di dunia ini ada kota yang secara logika tidak pernah dirancang untuk kehidupan manusia. Suhunya bisa membunuh dalam waktu singkat, matahari menghilang berbulan-bulan, dan udara yang dihirup setiap hari perlahan merusak organ tubuh dari dalam. Kota itu bernama Norilsk. Di sini, dingin bukan sekadar cuaca, tapi ancaman nyata. Udara bukan sekadar napas, tapi racun yang tak terlihat. Dan hidup bukan rutinitas, melainkan perjuangan diam-diam untuk bertahan satu hari lagi. Bayangkan tinggal di tempat di mana keluar rumah tanpa perlindungan bisa melukai kulit, di mana langit sering tertutup asap industri, dan di mana penyakit bukan pertanyaan, melainkan keniscayaan. Namun ratusan ribu orang tetap tinggal, bekerja, dan membangun keluarga di kota ini. Kenapa manusia bertahan di tempat yang perlahan mematikan penghuninya? Apa yang membuat Norilsk terus hidup, meski setiap hari menuntut harga dari tubuh dan umur warganya? Inilah kisah tentang kota paling berbahaya di dunia dan manusia yang hidup di dalamnya. Norilsk berdiri jauh di dalam lingkar Arktik, di wilayah yang secara alami tidak ramah bagi kehidupan manusia. Selama berbulan-bulan, matahari sama sekali tidak terbit, membuat kota ini tenggelam dalam malam panjang tanpa cahaya alami. Ketika musim dingin mencapai puncaknya, suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah titik beku, cukup untuk membekukan kulit dalam hitungan menit. Di tempat ini, alam bukan latar belakang, melainkan musuh pertama yang harus dihadapi setiap hari. Tanah di bawah Norilsk adalah tanah beku permanen. Bangunan tidak bisa berdiri seperti kota lain, karena fondasi biasa akan retak dan runtuh saat tanah mencair. Seluruh kota dipaksa beradaptasi dengan kondisi ekstrem ini, menggunakan struktur khusus agar tidak ambruk perlahan. Pipa-pipa air dibiarkan terbuka di atas tanah, karena jika ditanam, air di dalamnya akan langsung membeku. Bahkan infrastruktur paling dasar pun harus tunduk pada hukum alam Arktik. Namun dingin dan kegelapan bukan satu-satunya masalah. Isolasi membuat Norilsk terasa seperti dunia yang terputus dari peradaban. Kota ini tidak terhubung oleh jalan raya ke kota besar lain, dan akses keluar masuk sangat terbatas. Bagi banyak orang, tinggal di Norilsk berarti hidup di tempat yang sulit ditinggalkan, baik secara fisik maupun mental. Sejak awal, kota ini bukan hanya dingin dan gelap, tetapi juga tertutup dan menekan. Norilsk bukan sekadar kota dingin, ia adalah salah satu pusat industri paling ekstrim di dunia. Disinilah berdiri kompleks peleburan logam raksasa yang selama puluhan tahun memuntahkan asap beracun ke udara tanpa henti. Setiap hari, sulfur dioksida, logam berat, dan partikel beracun dilepaskan ke atmosfer, membentuk kabut tebal yang seringkali menutupi langit. Salju yang turun tidak lagi putih, melainkan abu-abu dan kecoklatan, membawa racun yang mengendap di tanah, bangunan, dan paru-paru manusia. Udara di Norilsk seringkali begitu tercemar hingga napas terasa berat sejak langkah pertama keluar rumah. Bau belerang menusuk hidung, membuat tenggorokan perih dan mata berair. Dalam kondisi tertentu, tingkat polusi bisa melonjak berkali-kali lipat di atas ambang aman. Warga terbiasa menutup jendela sepanjang tahun, bukan untuk menahan dingin, tetapi untuk bertahan dari udara yang bisa melukai tubuh tanpa disadari. Dampaknya perlahan merusak manusia dari dalam. Penyakit pernapasan, gangguan kulit, dan masalah jantung menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak penduduk tumbuh dengan kondisi kesehatan yang sudah melemah sejak usia muda. Di kota ini, polusi bukan ancaman masa depan, melainkan sesuatu yang dihirup setiap hari. Norilsk bukan hanya tempat tinggal, tetapi lingkungan yang secara perlahan
menggerogoti kehidupan penghuninya. Tinggal di Norilsk berarti menerima konsekuensi yang tidak terlihat, tetapi nyata di dalam tubuh. Sejak usia dini, banyak penduduk sudah terbiasa hidup dengan batuk kronis, sesak napas, dan daya tahan tubuh yang lebih lemah dibanding wilayah lain. Anak-anak tumbuh di lingkungan dengan udara tercemar dan suhu ekstrim, membuat sistem pernapasan dan imunitas mereka terus bekerja dalam kondisi tidak normal sejak awal kehidupan. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit meningkat drastis. Gangguan paru-paru, masalah kardiovaskular, dan kerusakan organ dalam lebih sering ditemukan. Paparan jangka panjang terhadap logam berat dan zat beracun tidak langsung membunuh, tetapi merusak secara perlahan. Tubuh mungkin tampak bertahan, namun di dalamnya terjadi penurunan fungsi yang tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Harapan hidup di kota ini pun menjadi cerminan keras dari realitas tersebut. Banyak warga menyadari bahwa tinggal lebih lama di Norilsk berarti memperpendek umur mereka sendiri. Namun pilihan seringkali tidak ada. Pekerjaan, penghasilan, dan keterikatan hidup memaksa orang bertahan di kota yang secara perlahan menguras kesehatan mereka. Di Norilsk, bertahan hidup bukan soal melawan dingin saja, tetapi melawan lingkungan yang setiap hari menggerogoti tubuh manusia. Hidup di Norilsk bukan tentang mencari kenyamanan, tapi tentang belajar bertahan setiap hari. Warga di kota ini tidak memilih cuaca, tidak memilih udara, bahkan seringkali tidak memilih nasib mereka sendiri. Setiap pagi dimulai dengan rutinitas yang bagi dunia luar terasa ekstrim. Mengenakan pakaian berlapis-lapis, menyiapkan tubuh menghadapi dingin yang menggigit, lalu melangkah keluar dengan kesadaran bahwa alam dan lingkungan sekitar tidak pernah benar-benar bersahabat. Di kota ini, hal-hal sederhana menjadi perjuangan. Anak-anak tumbuh tanpa banyak ruang hijau. Orang dewasa hidup dengan tubuh yang terus diuji oleh suhu dan polusi. Dan lansia menghadapi usia dengan risiko kesehatan yang jauh lebih besar dibanding kota lain. Banyak warga tahu bahwa tinggal di sini berbahaya, namun pekerjaan, keluarga, dan keterikatan hidup membuat mereka tetap bertahan. Norilsk bukan kota yang mudah ditinggalkan, meski ia pelan-pelan menggerogoti penghuninya. Namun justru disitulah sisi paling manusiawi dari Norilsk muncul. Di tengah udara beracun dan dingin ekstrem, orang-orang membangun komunitas, saling menjaga, dan mencari makna hidup sekecil apapun yang bisa mereka temukan. Mereka hidup bukan karena Norilsk ramah, tetapi karena manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, bahkan di tempat yang seharusnya tidak layak dihuni. Di Norilsk, kehidupan sehari-hari berjalan seperti kota lain di dunia. Orang bangun pagi, berangkat kerja, anak-anak pergi ke sekolah, namun semuanya berlangsung di bawah kondisi yang seolah menentang akal sehat manusia. Udara dingin ekstrim membekukan logam, bangunan berdiri di atas tanah beku abadi, dan langit sering diselimuti asap industri yang tebal. Musim dingin berlangsung hampir sepanjang tahun, membuat aktivitas di luar ruangan terasa seperti melawan alam itu sendiri. Di kota ini, berjalan kaki beberapa menit tanpa perlindungan yang tepat bukan sekadar tidak nyaman, tapi bisa berbahaya. Rumah-rumah di Norilsk dibangun dengan desain khusus agar panas tidak merembes keluar dan fondasinya tidak runtuh akibat tanah beku. Transportasi umum tetap beroperasi meski suhu turun drastis, namun seringkali terhenti karena cuaca ekstrem. Makanan segar sulit didapat dan mahal, sehingga banyak warga bergantung pada makanan olahan dan impor.
sekolah dan tempat kerja jarang libur. Karena bagi penduduk Norilsk, cuaca ekstrem bukan alasan untuk berhenti. Itu sudah menjadi bagian dari rutinitas hidup yang harus diterima sejak kecil. Bagi banyak warga Norilsk, bertahan bukanlah pilihan emosional, melainkan keputusan ekonomi. Kota ini dibangun di atas salah satu kawasan tambang nikel dan palladium terbesar di dunia, dan industri inilah yang menjadi sumber utama pekerjaan. Gaji di Norilsk jauh lebih tinggi dibanding kota lain di Rusia, lengkap dengan tunjangan khusus untuk wilayah ekstrim. Bagi sebagian orang, bekerja beberapa tahun di Norilsk dianggap sebagai jalan cepat untuk stabilitas finansial, cara mengumpulkan uang yang sulit didapat di tempat lain. Gaji tinggi di Norilsk memang mampu mengubah hidup, tetapi ada harga yang tidak tercantum di slip pembayaran. Paparan udara beracun, logam berat, dan musim dingin ekstrim secara perlahan menggerogoti tubuh. Penyakit pernapasan, gangguan jantung, dan penurunan harapan hidup menjadi risiko yang terus mengintai. Banyak pekerja datang dengan rencana singkat, beberapa tahun saja, namun justru pulang dengan tubuh yang menua lebih cepat dari usia sebenarnya. Norilsk bukan sekadar kota dingin dan beracun, melainkan cermin ekstrim dari peradaban manusia itu sendiri, tentang seberapa jauh manusia bersedia bertahan demi pekerjaan, uang, dan rasa aman semu. Di tempat ini, ketahanan bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban dan kehidupan berjalan di atas batas tipis antara bertahan dan mengorbankan diri. Norilsk mengajukan satu pertanyaan sunyi yang jarang berani kita jawab. Sampai sejauh mana harga sebuah kehidupan layak dibayar demi kemajuan? Dan siapa yang sebenarnya menanggung biayanya?